Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum maqabir. Shadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman jamaah media sosial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup dan memperbaiki kualitas hidup kita hingga kita bisa mencapai derajat takwa. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada uswah hasanah kita, contoh suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat serta para pengikutnya yang setia, yang istiqamah di dalam melaksanakan ajarannya hingga akhir zaman. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita tentang adanya 3 kelompok manusia di dalam mensikapi ayat suci Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Al-Quran sebagaimana yang kita ketahui diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai surat cintanya, sebagai komunikasi Allah Subhanahu wa taala yang berisi basyiran wa nadhiran, yang berisi kabar gembira dan peringatan, di dalam berisi kisah-kisah manusia-manusia baik yang saleh, para nabi dan juga orang-orang yang terjerumus ke lembah kebinasaan. Dan Al-Quran adalah peta bagi kehidupan manusia agar menuju jalan yang lurus. Namun ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah informasikan kepada kita tentang adanya 3 kelompok manusia di dalam mensikapi Al-Quran. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafayna min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah, kita ini diwarisi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan Al-Quran karena Allah telah memilih kita. Di dalam surat Al-Hasyr bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi juga kepada kita kenapa kita dipilih untuk menerima Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah." Seandainya ayat Al-Qur'an ini diturunkan, diberikan kepada gunung, niscaya gunung tidak akan kuat untuk memikul amanah Al-Qur'an ini. Bahkan gunung ini akan hancur, akan meletus karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat Al-Quran ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia sebagai petunjuk. Namun manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minhum zalimun nafsi. Namun ada di antara mereka manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, namun mereka tidak ingin jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Mereka zalimun nafsi, mereka suka, mereka senang, mereka hobi menzalimi diri mereka sendiri. Mereka hidup punya aturan sendiri, tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup mereka penuh dengan kezaliman terhadap diri sendiri. Tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak perlu merasa wajib membaca Al-Qur'an, mempelajarinya, bahkan mengamalkannya. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada juga yang muqtasid. Siapa muqtasid? Golongan pertengahan. Dia sadar akan kewajibannya untuk membaca Al-Quran, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Dia tahu yang ini halal, yang itu haram.
dia tahu yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Namun dia di satu sisi membaca Al-Quran, di satu sisi berusaha untuk memahami Al-Quran, namun dia tidak mau mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Sehingga Al-Quran hanya sebagai pajangan saja, bukan sebagai bacaan. Padahal qara'a yaqra'u Qur'anan, Al-Quran adalah bacaan. Tetapi Al-Quran, ikhwatal iman rahimakumullah, di samping dia dibaca, dia juga harus diamalkan. Sehingga banyak orang yang mungkin salah kaprah memuliakan Al-Quran di satu sisi, namun Al-Quran ditaruh di tempat yang tinggi, ditaruh di lemari yang indah, namun tidak pernah disentuh. Wa minhum sabiqum bil khairati biidnillah, dan ada sebagian di antara mereka, yaitu kelompok ketiga, sabiqum bil khairati biidnillah, mereka yang segera kepada kebaikan, segera menuju kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yaitu mereka sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menerima Al-Qur'an sebagai kitab suci sekaligus sebagai way of life, sebagai jalan hidup, dan dia berusaha bukan hanya sekedar membaca, dia memahami isinya, mengamalkan isinya, bahkan memperjuangkan agar nilai-nilai Al-Quran ada di dalam dirinya, ada dalam keluarganya, ada dalam masyarakatnya, dan ada pula di dalam kehidupan kewarganegaraannya, kehidupan masyarakat yang ada di negerinya. Sehingga jika manusia-manusia tersinari dan mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala arahkan di dalam Al-Quran, dia akan menjadi sebuah generasi yang akan sama seperti generasi Rasulullah SAW. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha didatangi oleh sahabat-sahabat pasca wafatnya baginda Rasulullah SAW tentang bagaimana akhlak Rasulullah SAW, apa jawaban Siti Aisyah? Khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah adalah Quran. Generasi di zaman Rasulullah SAW adalah generasi Quran, zilul Quranul Farid. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, dibaca, dipahami, diamalkan, dan kita perjuangkan dan dakwahkan Al-Quran. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.